Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah wa ba'du. Cukup 30 menitan. Al-mukhassisul munfasilu, al-mukhassis yang terpisah. Apa sih mukhassis? Ingat, lafaz umum dengan 7 sighatnya di sini kita jadikan dia menjadi lafaz khusus. Ya, itu fungsi mukhassis adalah membuat lafaz umum ya dikhususkan dengan mukhassis ini. Mukhassis adalah alat yang membuat lafaz am atau sebagian mufrad am menjadi al-khas. Ya. Lafaz am tetap am, cuman dikecualikan ya, dengan in syartiyah, dengan illa atau istitsna, dengan sifah. Dan sekarang kita masuk, yang kemarin muttasil selesai, sekarang yang munfasil dengan his, al-aql dan syara'. Al-mukhassisul munfasil ma yastaqillu bi nafsihi, ini sudah kemarin ya. Yani apa yang dengan sendirinya terpisah. Wa huwa thalathatu anwa'in, dia ada 3 jenis. Al-hissu ya, indra praba ini indra kita. Ya, 5 indra yang kita miliki. Wal aqlu dan akal, wasyar'u dan syariat. Yang pertama al-his. Mithalu takhsisi bil his. Permisalan taksis dengan his. Qauluhu ta'ala an rihi 'adin. 'Ad yang diutus ke 'Ad nabi siapa? Nabi Hud. Ya. Samud nabi Saleh. Kemudian kaumnya Nabi Lut. Ya, negeri Sodom. Maka dikatakan sodomi. Taib, an rih 'adin, tentang anginnya kaum 'Ad, maksudnya angin yang menghancurkan kaum 'Ad. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Ya, angin ini menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabbnya. Kulla syai'in, lafaz am bukan, kul, paling kuat. Sighat umum yang paling kuat adalah kul, ayu dan seterusnya. Pertama. Berarti kalau seluruh sesuatu, berarti semuanya langit dan bumi pasti hancur, maksud ayat ini. Tapi apakah his indra perasa kita sekarang masih bisa merasakan bumi kan? Pegang bumi masih ada, mata masih melihat adalah langit, mata melihat masih ada gunung. Ya. Berarti his kita, ya, indra peraba kita mengatakan fa innal hissa dalla ala, maka sesungguhnya his ya, indra perasa kita menunjukkan kepada annaha, bahwa rih tersebut, bahwa angin tersebut lam tudammir as-samaa wal arda, dia tidak menghancurkan langit dan bumi. Ya, berarti kulla syai'in lafaz am ditakhsis dengan takhsis munfasil, mukhassis munfasil, yaitu apa? Al-his. Mata kita, telinga kita masih mendengar ada gunung meletus, masih melihat langit, masih melihat tanah bumi, tidak hancur semuanya ya. Taib. Yang kedua, wa mithalu takhsisi bil aqli. Sekarang takhsis dengan akal. Ya, mukhassis munfasil yang kedua akal. Contohnya apa? Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'i. Allah pencipta segala sesuatu. Jadi sesuatu selain Allah itu adalah makhluk. Maka fa innal aqla, sungguhnya akal, dalla ala anna dzatahu ta'ala ghairu makhluqatin. Ya. Allahu khaliq, Allah pencipta kulli syai'in, segala sesuatu. Apakah Allah menciptakan diri sendiri? Sesuatu menciptakan diri sendiri mungkin enggak? Nah, mungkin. Akal menolaknya. Ya, komputer menciptakan komputer bisa. Ini akal kita, ini akal ini belum nas, belum syariat. Akal kita mengatakan ada tangan menciptakan tangan. Ya, ada manusia menciptakan manusia, hewan menciptakan hewan. Ya, maka Allah tidak mungkin disebut sebagai makhluk ciptaan.
Karena pencipta yang pertama yang tidak ada contoh sebelumnya, tidak mungkin dia diciptakan. Maka akal ini menolak bahwa khaliqu kulli syai'in adalah makhluk. Ya, paham? Awas ini perdebatan dengan Mu'tazilah kuat masalah ini. Mu'tazilah mazhabnya Al-Qur'anu makhluk. Al-Qur'an berarti masuk ayat ini dong. Kullu syai'in, ya kan? Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Quran Allah bukan. Itu di bawah teori mereka. Quran makhluk bukan? Quran pencipta bukan? Bukan. Berarti Quran makhluk. Iya. Bukan juga. Terus gimana? Menjelaskannya gimana? Kullu syai'in di sini. Nah, itu harus menjelaskan, terus tahu Al-Sunnah menjelaskannya dengan bagus bahwa mudhof ilaihi, idhofah kepada idhofah, tidak selamanya idhofah makhluk kepada khaliq. Tapi idhofah bisa dengan sifat kepada mausuf. Idhofatu sifat ilal mausuf. Yani hadhihi yadi, ini tanganku. Berarti saya menciptakan tangan ini, atau tangan ini sifat dari saya, bagian dari saya, sifat kan? Ya, tidak semua idhofah bermakna idhofah makhluk kepada khaliq. Baitullah, rumah Allah, benar, rumahnya Allah. Makhluk khaliq. Rasulullah, rasulnya Allah, idhofah makhluk kepada khaliq. Naqatullah, idhofah makhluk kepada khaliq. Tapi yadullah, tangan Allah, ini idhofah sifat kepada mausuf. Wajhullah, idhofah sifat kepada mausuf. Ini dijelaskan oleh Ibnu Abil Izz dalam kitab beliau Aqidah Tahawiyah ini. Syarah Aqidah Tahawiyah dengan sangat bagus. Baik. Penjelasan berikutnya tentang masalah al-his dan akal. Ini yang penting tadi ya, hafalkan ayatnya, tudamir kulla syai'in bi amri rabbiha, bahwa kulla syai'in di sini ditakhsis dengan al-his. Maksudnya al-his gimana? Iya, kulla syai'in hancur semuanya. Kecuali yang masih bisa kita rasakan sekarang, yaitu apa? Langit dan bumi. Berarti dulu seluruh kaum Ad, hewannya, manusianya seluruh hancur, pohon-pohonnya hancur semua, terbang semua, hancur rata, kecuali langit dan bumi dari kaum Ad. Maksudnya masih bisa dilihat, masih bisa kita rasakan. Kemudian yang kedua, bahwa akal menunjukkan bahwa Allah adalah pencipta, sehingga pencipta segala sesuatu, pencipta makhluk, berarti berarti Allah bukan makhluk. Ya, zat Allah adalah bukan makhluk. Ini dari akal, belum syariat ya. Kita baru bahas hadis setelah ini. Wa minal ulama'i man yara anna ma khussa bil hissi wal aqli, wa minal ulama'i, dan dari ulama ini sebagian ulama mengatakan man yara, ya ada yang melihat, maksudnya yang berpendapat. Yara di sini melihat, maksudnya berpendapat. Anna ma khussa bil hissi, anna bahwa ma apa-apa khussa yang dikhususkan bil hiss dengan hiss wal aqli dan akal, laisa minal amil makhsusi, bukan dari am yang maksus, yang terkhususkan. Ya. Semua yang ditaksis dengan hiss dan akal bukan am al maksus. Terus apa? Wa inna ma huwa, tetapi dia adalah minal amil ladzi, termasuk lafaz am yang urida bihi al khususu, yang diinginkan dengannya apa? Khusus. Urida, yang diinginkan, bihi dengannya al khusus. Ya. Id al khususu, yani karena al khusus, ya, maksud karena al khusus apa? Al makhsus apa? Id al makhsusu lam yakun muradan indal mutakallimi walal mukhatabi min awalil amri. Karena makhsus di sini ya
bukan yang diinginkan oleh si pembicara atau lawan bicara. Bukan mutakallim atau mukhatab. Mutakallim pembicaranya, ya. Mukhatab lawan bicaranya dari perkara, dari awal perkara, min awalil amr, dari awalnya. Wa hadhihi, dan ini haqiqatul 'am. Nah, ini adalah hakikat dari 'am, alladzi urida bihi al khususu, yang diinginkan dengannya al khusus. Wa amma takhsisu bisyar'i, ini cukup ya. Ini bagian ini memberikan kita pengetahuan bahwa tidak semua al-'am al-makhsus, tidak semua yang ditaksis dengan al-his dan akal itu adalah al-'am al-makhsus. Atau bahkan sebagian ulama yang ditaksis dengan his dan akal ini bukan 'am makhsus seperti yang ditaksis dengan illah dan syarat dan sifat. Beda, ya, beda. Ya, tetapi di sini hanya diinginkan dengannya khusus, ya, belum maksus, ya, nggak ada maksusnya di sini, hanya tapi diinginkan ada kekhususannya. Tapi bisa dipahami, diulang-ulang insyaallah bisa dipahami. Wa amma takhsisu bisyar'i, adapun takhsis dengan syariat, fa innal kitaba, maka sesungguhnya al-kitab was sunnata, dan sunnah, yukhassasu kullun minhuma bimithlihima. Yukhassasu kullun minhuma, keduanya ditaksis bimithlihima, dengan yang semisalnya, wa bil ijma'i wal qiyasi, dan dengan ijma' dan qiyas. Ulangi, wa amma takhsisu bisyar'i, dan adapun takhsis dengan syariat, fa innal kitaba was sunnata, maka sesungguhnya Quran dan sunnah, yukhassasu, jangan yukhassis, yukhassasu, dikhususkan, kullun minhuma, setiap dari keduanya, dari Quran dan sunnah. Yang bisa mentaksis Quran sunnah apa? Harus bimithlihima, yang semisal keduanya, yakni Quran sunnah. Atau Quran dengan sunnah, sunnah dengan Quran. Ada dengan lainnya ditaksis Quran dan sunnah, ada. Wabil ijma'i, Quran juga bisa ditaksis dengan ijma'. Ada yang lain? Wal qiyasi, bisa juga Al-Quran dan sunnah bisa ditaksis dengan qiyas. Tapi penjelasannya ada di sini nanti ya. Awas. Ini hanya kaidah umum. Quran sunnah bisa ditaksis dengan keduanya, atau Quran sunnah bisa ditaksis dengan ijma' dan qiyas. Mithalu takhsisil kitabi bil kitabi. Mithalu, permisalan. Takhsisi, pengkhususan, al-kitabi, kitab, Quran maksudnya, bil kitabi, dengan Quran. Quran ditaksis dengan Quran. Contohnya, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in. Wal mutallaqatu, dan perempuan-perempuan yang ditalak, yang dicerai, yatarabbasna, menahan dirinya, ya, menahan dirinya di rumah maksudnya, bi anfusihinna, dengan diri mereka menahan diri mereka maksudnya ya, dari menikah. Nah, menahan diri mereka dari menikah, belanja ya boleh, beli ke pasar ya boleh, maksudnya menahan diri dari menikah, ya. Salah satu quru'in, harus 3 quru'. 3 quru' maksudnya apa? Apa haid apa nifas? Jelasin. Apa haid apa suci? Nah, ini bukan pembahasannya, bukan di sini ya, bukan masalah quru', afan. Ini pembahasannya lebih ke apakah harus yatarabbasna atau tidak. Seluruh mutallaqat harus menahan diri dari tidak menikah selama 3 quru', atau ada pengecualian, ada pengkhususan, ada yang khusus. Lihat, khussa biqoulihi ta'ala, khussa, dikhususkan, ya, ditaksis, diperkecualikan dengan firman Allah Ta'ala yang lain di surat Al-Ahzab 9, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nakahtumul mu'minati, jika kalian menikahi perempuan-perempuan yang beriman,
thumma talaqtumuhunna, kemudian kalian mentalak mereka, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menyentuh mereka, maksudnya sebelum kalian menjimai mereka, bersetubuh dengan mereka. Fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha, fama lakum, ya, maka tidaklah lakum untuk kalian, alaihinna wajib atas mereka, ya, tidak wajib untuk kalian atas mereka, maksudnya perempuan tersebut tidak wajib min iddatin, untuk menunggu tidak menikah dengan iddah khusus ta'taddunaha, ya, yang harus mereka jalani. Berarti permisalan si Fadilah menikah dengan Uyun, tik 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 tik, kemudian Fadilah mencerai Uyun, ya. Belum apa-apa Ustaz? Belum. Kenapa? Karena pas menikah kemarin, datang istrinya yang pertama, tik 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 tik. Adilah, kau pilih aku atau dia? Wah. Kalau engkau lanjut, berarti maaf, saya minta cerai. Kalau engkau ceraikan dia, saya menjadi istri, saya lanjut dari istri antum. Bingung dia semalaman. Adilah, Uyun atau yang sebelumnya, Uyun atau sebelumnya. Akhirnya ya udah, karena belum jauh sama istri pertamanya, sabar dulu. Belum disentuh sama sekali, Uyun misal, ya, kemudian dicerai, nggak boleh minta balik maharnya, ya, udah balik mahar. Dan besok pagi setelah dicerai, misal saya ceraikan kamu, Yun, ya, karena ini, udah maaf, udah. Setelah lafaz cerai, detik itu juga Uyun bisa menikah lagi, dilamar lagi. Paham? Beda ketika sudah masuk ruangan, ya, sudah berhubungan badan, ya, misal terjadi hubungan suami istri, kemudian menceraikan, ya, wajib apa? Salah satu wajib apa? Menahan diri, tidak menikah, tidak boleh dilamar, ya, nggak boleh isyarat melamar, nggak boleh dilamar dulu sampai iddahnya selesai tiga haid kira-kira. Paham? Ini permisalannya. Ini kalau belum disentuh sama sekali, maka tidak ada iddah bagi perempuan tersebut. Baik. Langsung setelah lafaz cerai langsung bisa menikah, langsung bisa dilamar oleh orang lain. Beda dengan yang sudah melakukan hubungan suami istri, maka harus iddah 3 quru. Baik, ini contohnya. Takhsis kitab dengan kitab. Ya, tidak semua perempuan yang ditalak dia harus yatarabbasna thalathata quru, tidak harus menahan diri tidak menikah 3 quru. Ya, ini khusus mereka yang sudah berhubungan suami istri. Bagi yang belum, maka boleh langsung dilamar lagi dan menikah lagi detik itu juga setelah ditalak. Baik. Jadi enggak usah nunggu 3 kali quru, 3 kali suci atau haid. Sekarang misal takhsisil kitab bis sunnah. Misal takhsis kitab dengan sunnah. Ini memahami Quran seperti ini, ya. Memahami Quran harus seperti ini, secara menyeluruh. Ya, tidak boleh mengambil satu ayat kemudian antum menendang ayat yang lain, enggak bisa. Ya, antum membawa ayat misal, Ustaz, apa Ustaz? Enak banget ini anggurnya, khamrnya, lezat. Astagfirullah, antum minum, kan udah haram. Lah kata Allah, Zaid, ya, la ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekati salat ketika kalian mabuk. Berarti boleh mabuk di luar salat. Astagfirullah. Dia lupa baca ayat innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Dia enggak tahu ayat ini, enggak baca lengkap atau enggak tahu tafsirnya. Pakai ayat 1 ini menghalalkan khamr. Enak kan? Enak.
ambil satu ayat, memang benar ayat itu diturunkan hanya untuk mengharamkan khamr bagi mereka yang mau sholat. Karena sebelum itu khamr hanya makruh, hanya dosanya lebih banyak, tapi boleh masih. Hamzah, Ali masih minum. Nah, salah seorang sahabat dalam riwayat sampai sholatnya ngantur. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, terus dia membaca Allahu, intinya ini a'budu ma ta'budun wa antum ta'buduna ma a'bud, intinya balik-balik, bahkan Allahu ya'buduni ya fima ma'na ya. Kemudian Hamzah menyembelih onta-onta ketika mabuk punya sahabat yang lain. Orang mabuk udah di luar akal, antum nasihati orang mabuk ya antum dipenggal antum palanya, udah di luar akal ya. Orang tinggalin, kalau enggak di kerangkeng. Nah, makanya ada seorang kiai kemarin dibunuh kan, Gus apa nama Habib lagi. Orang mabuk kumpulan dinasehati, ya malah tambah jadi. Tinggalin, selesai mabuknya baru dakwain. Ini perkataan siapa? Perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Orang lagi mabuk biarin teler, selesai udah besok baru. Kalau pemerintahnya Islam dicambuk, di penjara atau di penjara dan seterusnya secara hukum, tergantung hukum negara tersebut. Selesaiin dulu hajat dia. Udah terlanjur mabok, udah terlanjur kita datang dia sudah mabok ya. Beda kalau dia datang lagi mau minum, nah kita cegah. Tayyib. Jadi mengambil Quran, hukum Quran secara menyeluruh. Secara menyeluruh. Kita bukan lagi di zaman ayat turun. Nah, kita sekarang di zaman sudah agama ini lengkap. Hanya saja menurut ilmu, menurut memahaminya pelan-pelan di bawah bimbingan para guru. Baik. Wa mithalu takhsisil kitab bis sunnah, contoh pengkhususan Quran dengan sunnah, ayatul mawarith. Ayat-ayat warisan ya. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ayat warisan hanya ada 3, ayat 11, ayat 12 dan ayat terakhir surat An-Nisa, itu aja. Warisan hanya ada 3 ayat. Dan kita waris rata-rata segini kan. Ya, kita waris rata-rata ratusan halaman. Dan ayatnya cuma 3. Terus dari mana? Wa nahwiha, dan sejenisnya. Khussa biqouli sallallahu alaihi wasallam, maka ditaksis ya ayat ini dengan la yarithul muslimul kafira walal kafiru al muslimat. Atau antum bisa baca boleh ya, la yarithul muslimal kafiru walal kafira al muslimu. Jadi orang kafir enggak boleh mewarisi orang muslim enggak boleh mewarisi orang kafir. Ya. Sedangkan di ayat ini umum fi auladikum, seluruh pada seluruh anak-anak kalian. Allah mewasiatkan untuk anak-anak kalian yang laki-laki setara 2 perempuan. Ya, 1 laki-laki 2 perempuan warisannya. Ini maksudnya ada 30 juta, ya. Si anak laki-laki dapat 20 juta, perempuan 10 juta. Itu maksudnya. 1 banding 2. Orang 3 juta, laki-lakinya 2 juta, perempuannya 1. Itu maksudnya. Seluruh anak, walaupun anaknya ini ada yang muslim, ini kafir, tidak. Ya, auladikum di sini tidak auladikum kafir muslim sama, tidak. Karena ditaksis dengan la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, sebaliknya orang kafir tidak boleh mewarisi orang muslim. Paham ya? Jadi maksud ayat ini adalah yusikumullahu fi auladikumul muslimat atau muslimin, fi auladikum al mu'minin. Allah mewasiatkan kepada anak kalian yang beriman saja, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Itu maksudnya. Cuman kalau pakai fi auladikum al mu'minin misal, maka al mu'min di sini menjadi taksis al mukhassis al muttasil bis sifah. As-sifah. Sifat ini namanya na'am.
Tapi kita sekarang lagi membahas takhsisul al-mukhassis al-munfasil yang ketiga, bisyara'. Syariat dengan syariat. Baik, dan di sini kitab dengan sunnah. Wa mithalu takhsisil kitab bil ijma'. Contoh takhsis kitab dengan ijma', ada enggak? Ada di surat An-Nur ayat 4. Walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldah. Walladzina yarmunal muhsanat, dan mereka yang melempar orang-orang muhsanat, itu kalau terjemahin apa adanya. Melempar siapa? Melempar tuduhan zina kepada orang-orang yang muhsanat sudah menikah. Ya. Thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a, kemudian mereka tidak mendatangkan dengan 4 saksi, fajriduhum 80 jaldah, maka jildah tajrid mereka, yakni cambuk mereka dengan 80 cambukan. Khussa bil ijma', ini ditaksis dengan ijma' ala anna ar-raqiq bahwa ar-raqiq al-qadhifa yujladu arba'ina, bahwa budak yang menuduh berzina, dia hanya dipukul 40 kali setengahnya. Hakadha mathala katsirun minal usuliyyin. Begini ya, ini yang dipermisalkan oleh orang-orang ahli usul fikih maksudnya. Wa fihi nadhar, dan Syekh Utsaimin di sini mengkritisi. Di sini ada catatan. Ada kritikan. Apa kritikannya? Nazarnya apa? Ada pandangan, maksudnya di sini ada sebuah pandangan, maksudnya ada kritikan. Li thubuti al-khilafi fi dzalik. Ya, ternyata di situ ada perbedaan pendapat ulama, ada khilaf antara para ulama. Jadi belum ijma'. Ya, ulama ijma' bahwa budak yang qadhif, yang menuduh orang berzina tanpa mendatangkan 4 saksi, maka budak ini hanya 40 kali dicambuk, bukan 80 kali berdasarkan ayat ini. Ini masih khilaf, belum ijma', belum sepakat ulama. Walam ajid lahu mithalan saliman. Dan Syekh Utsaimin untuk takhsisul kitab bil ijma', beliau belum mendapatkan contoh yang salim, yang tidak ada celahnya. Beda dengan tadi contoh kitab dan kitab ada, jelas. Kitab dengan sunnah ada, tapi kitab dan ijma' belum ada dapatin yang bagus ya. Tapi kalau kita tanya tentang soal ya, maka seperti ini ya, rata-rata usul fikih, ahli usuliyyin, ulama usul fikih memberikan contoh surat An-Nur ayat 4 taksis dengan ijma' bahwa ulama berijma' para budak yang melempar tuduhan berzina dan tidak mendatangkan 4 saksi, mereka hanya 40 kali dicambuk. Wallahu a'lam. Wa mithalu takhsisil kitabi bil qiyasi, dan permisalan pengkhususan kitab Quran dengan qiyas, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka ijlidu ya, cambuklah kulla wahidin minhuma, setiap dari keduanya, ya, mi'ata jaldah, dengan cambukan 100 kali, 100 cambukan. Khussa bi qiyasil abdi, maka ditaksis dengan qiyas al-abd az-zani 'ala al-amati, ditaksis dengan dikhususkan dengan qiyas seorang hamba laki-laki yang berzina al-amah, ya, kepada perempuan hamba sahaya juga, ya, perempuan budak juga, fi tansifil adzabi wal iqtisari ala 50 jaldah ala al-masyhur, ya, ditaksis dengan bahwa hanya tansifil adab. Tansif mana tansif? Nassafa yunassifu, ini naj'aluhu nisfan, menjadikan setengah, nisfun setengah kan. Tansif berarti
menjadikannya setengah. Yani tansifil adabi maksudnya adalah menyetengahkan adab dari 100 menjadi setengahnya 100. Berapa? 50. Wal iqtisari dan mencukupkan ala khamsin ya kepada 50 jaldatan alal masyhuri atas pendapat yang masyhur. Berikutnya yang terakhir wa mithalu takhsisis sunnati bil kitab. Ini belum terakhir. Permisalan takhsis sunnah dengan kitab ini Quran hadis ditaksis dengan Quran emang ada? Lihat, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa. Saya diperintah untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah. Sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Hadis ini riwayat Bukhari. Dan juga hadis ini merupakan riwayat Muslim yang hadisnya adalah sanad sahih. Hadis ini sanad sahih. Khussa biqaulihi ta'ala, ditaksis dikhususkan dengan firman Allah Ta'ala, qatilul ladina la yu'minun. Ya, perangilah mereka yang tidak beriman. Dengan apa? Tidak beriman billahi kepada Allah, wala bil yaumil akhir, yang tidak beriman kepada hari akhirat, wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu, dan tidak mengharamkan apa-apa yang Allah haramkan dan Rasulullah haramkan, wala yadinuna dinal haqqi, dan tidak beragama dengan agama yang benar, minal ladina utul kitaba, dari mereka yang diberi kitab dari kaum Yahudi dan Nasrani, hatta yu'tul jizyata, sampai mereka memberi jizyah, bayar atau dinar setahun, an yadin wa hum saghirun, ya, membayar jizyah dari tangan, ya, dan mereka dalam kondisi terhina. Berarti yang diperangi hanya yang tidak membayar jizyah, yang tidak mau membayar jizyah ini yang diperang. Yang bayar jizyah sudah aman di Indonesia, di negeri kaum muslimin. Ini maksudnya ya. Sunnah malah dikhususkan dengan Quran. Wa mithalu takhsisis sunnati bis sunnah. Sekarang sunnah ditaksis dengan sunnah, ini paling banyak. Banyak sekali kan. Hadis ditafsir dengan hadis. Terus tadi qatilul ladina la yu'minun. Mana lafaz umumnya? Lafaz qatilul ladina la yu'afan. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. An uqatilan nasa. Saya diperintah untuk memerangi an-nasa. An-nasa di sini siapa? Seluruh manusia, ya, hatta yashhadu, sampai mereka bersyahadat. Jadi seluruh manusia masalah diperangi dengan hadis ini Bukhari Muslim. Kecuali yang yu'tul jizyah, kecuali mereka yang membayar jizyah. Paham? Sekarang taksis sunnah dengan sunnah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, fima saqatis sama'u al-ushru. Fima, pada apa-apa saqat as-sama'u, yang langit memberi minum dia. Maksudnya menurunkan hujan, tanaman yang diberi hujan oleh langit langsung. Al-ushru, zakatnya 1/10. Ini kayak padi, contohnya gandum, nah 612 kg ya sekitar. Di kitab Syafiq Sunnah 647 kg. Ya, tapi sebagian 612 sudah kena. Setengah ton belum. Untuk panen padi baru setengah ton 500 kg belum kena zakat ini fi masaqatis sama wal ushru. Ini jika murni air hujan atau sebagian besarnya air hujan, maka zakatnya 1/10. Kalau dengan pengairan sendiri berapa zakatnya? Nisful ushri. Setengahnya 1/10 berapa? 1/20. Lebih sedikit. Nisful ushri, setengah kali 1/10. Setengah kali 1/10 berarti 1/20. Nisful ushr. Karena
seper ini bahasa Arab cuma mentok sampai mana? Seper sampai sepersepuluh. Sepersebelas gimana? Ukhud usyur. Anak belum pernah dengar. Seper 20 apa? Usyurun. Enggak ada. Ya, wallahu a'lam. Ya, ini hebatnya angka-angka matematika di zaman ini ya. Yang dulu-dulu enggak ada. Nah, dulu-dulu salah satu arba' enggak ada. Sekarang ada ya, salah satu arba' 3/4. Ya. Kemudian salah satu asman 3/8. Dan sab'atu asba' 7/7. Sekarang bahasa-bahasa sudah zaman baru. Di zaman Nabi segitu nggak ada. Makanya adanya nisful usyr, setengah dari 10. Kalau sekarang sudah ada 1/20. Ini wahid min isyrin. Taib. Hadis ini apakah seluruh yang diairi oleh langit harus dizakati 1/10 semuanya, berapapun hasilnya? Ternyata kata Rasulullah SAW di hadis yang lain, yang pertama tadi riwayat Bukhari, yang kedua riwayat Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, laisa fima duna khamsati ausuqin shadaqatun. Ya. Laisa fima duna, laisa fima ya. Fima adalah khobar laisa. Isim laisa mana? Shadaqatun. Ini laisa shadaqatun fima duna khamsati ausuqin. Isim laisa mana? Shadaqatun. Kok muannats Ustaz? Kan boleh. Ada fasil antara laisa dengan shadaqah. Tidaklah fima pada apa-apa yang duna khamsati ausuqin, yang 5 ausuk. Yang 5 ausuk. 5 ausuk berapa sih? Satu wasak berapa? Satu wasak berapa sok? Satu sok berapa mud? Satu sok berapa liter? Satu sok berapa kilogram? Nah, ini akan menjadikan 5 ausuk di sini berapa kilogram? Ini sekitar 612 kilogram. 5 wasak. 5 wasak sekitar 612. Walaupun beda-beda sebenarnya ya. Mudnya beras, mudnya soknya beras, soknya gandum, soknya tamar, beda-beda. Nah, tapi ambil amannya 612, ambil amannya. Yang belum mencapai 5 wasak belum ada sodakohnya, belum wajib dizakati. Yani tanaman yang belum nyampe panennya sampai 5 wasak ya, sampai sekitar 612 kg belum wajib sodakoh, belum wajib zakat tanaman, belum wajib zakat tanaman. Jadi yang dimaksud fi masaqatis sama'u al-usyru, fi ma apa fil ladzi ma di sini ini lafaz am loh. Ma di sini ada isim apa? Mausul. Isim mausul adalah sighat umum. Maka semua yang tanpa terkecuali diairi oleh langit langsung kena zakat 1/10 panennya. Semuanya, walaupun cuma sebatang padi, cuma 1 kilo, cuma 10 kilo. Ternyata ada hadis laisa fima duna khamsati ausuqin shadaqatun. Nah, ternyata yang belum nyampe 5 wasak belum wajib sedekah zakat yang wajib ya, ini zakat mal yang wajib. Sedangkan zakat sunnah apa sedekah sunnah tatawwu mau 1 kilo, 2 kilo, 10 kilo silakan disedekahkan. Ini yang pemerintah ngambil. Ya, sedekah zakat mal diambil pemerintah, bukan kita nyerahkan, bukan. Pemerintah yang ngitung sendiri langsung. Baik. Kurang 3 menit. Walam ajid mithalan li takhsisis sunnah bil ijma'. Dan Syekh Utsaimin walam ajid, dan saya belum mendapati mithalan, permisalan di takhsisis sunnah, untuk takhsis sunnah, untuk pengkhususan sunnah bil ijma', dengan ijma'. Karena ijma' memang sangat susah.
Susah dengan maksudnya apa? Ya, kadang orang mengatakan ini ijma, padahal yang lain mengatakan ini enggak, ada khilaf. Ya, dan seterusnya. Wa mithalu takhsis sunnah bil qiyas. Ya, sekarang terakhir misal takhsis sunnah dengan qiyas, permisalan pengkhususan sunnah dengan qiyas. Qaulhu sallallahu alaihi wasallam, firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al bikru bil bikri jaldu mi'atin wa taghribu amin. Ya, jika ada bikr perawan ya berzina dengan pemuda ya bujangan ya. Antum bikr anti bikr. Ini bahasa Arab. Seperti zauj. Zauj buat laki-laki perempuan. Ya, cuma istilah di tempat ta'al zaujatun jadi khusus perempuan, membedakan. Antum enggak akan mendapati di Quran lafaz zaujah ya kan? Adanya zaujun. Di jama' azwaj sama. Nah, wa zaujuha. Al bikru bil bikri, perawan dengan bujang, bujang dengan perawan yang berzina. Jaldu mi'atin dicambuk 100 kali, wa taghribu amin, dan diasingkan selama setahun di negeri yang tidak dikenal. Ini hadisnya riwayat Muslim, ya, hadis sahih. Khussa bi qiyasil 'abdi 'alal amati, maka ditaksis dengan ya, maka dikhususkan dengan qiyas hamba yang berzina 'alal amati, kepada ini hamba laki-laki yang berzina dengan hamba perempuan, budak perempuan. Fit tansifil adabi, dalam tansif tadi menyetengahkan adabi, penghukuman, menyetengahkan hukuman wal iqtisari, dan mencukupkan ala khamsina jaldatan, atas 50 cambukan saja, alal masyhuri, atas pendapat yang masyhur. Ya. Jadi sama tadi ya, jika ada budak dengan budak berzina, maka dia tidak dicambuk 100 kali tapi hanya 50 kali, karena hak budak dengan hak orang merdeka beda, bahkan dalam hukuman ya, dalam hukuman beda. Baik, selesai al-mukhassis al-munfasil. Alhamdulillah, insyaallah di pertemuan berikutnya kita al-mutlaq dan muqayyad, dan antum bisa mengulang-ulang di rekaman ya, di rekaman bisa diulang-ulang, bisa di YouTube atau di rekaman ustaz langsung. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.